menit sebelum acara dimulai. Kemudian ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Kemudian yang ketiga yaitu peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan juga berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Kemudian yang keempat yaitu semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, kemudian dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan juga pertanyaan secara ringkas. Yang kemudian moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan, karena waktu untuk diskusi terbatas. Kemudian yang kelima yaitu sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. Kemudian di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan, yaitu yang tersebut hanya akan 30 menit. Dan juga yang terakhir, peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai dan atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai, yaitu tidak akan mendapat sertifikat. Kemudian, sebelum memulai acara, perkenankan saya, Umi Amelia, selaku MC pada pagi hari ini, untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan juga tanya jawab, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka daripada dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik. Kemudian acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu dan tempat kami persilakan, kepada hadirin diharapkan untuk duduk di tempat dengan hormat. Baik, kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Hurun Aini MA, selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 7 KKN ke-14. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Mbak Umi Amelia, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Haji Imam Taufik MHG, yang kami hormati segenap pimpinan di LP2M UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat narasumber hebat kita pada pagi hari ini, Bapak Ahmad Tajudin, Sarjana Pendidikan, Koordinator Gus Durian, dan tentunya tim KKN MIT DR ke-14 kelompok 7 yang saya banggakan, serta seluruh peserta kegiatan webinar moderasi beragama dengan tema memperkuat sikap moderat beragama dalam menyikapi polemik hak imunitas. Semuanya yang berbahagia. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Amin. Allahumma. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kasih sayangnya lah kita masih bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat pada acara pagi hari ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat. Baik, sebagai bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk, ya, bangsa kita, bangsa Indonesia, ya, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang dalam permasalahan agama. Dan hal ini, ya, tentunya akan berdampak pada mengganggu atau berpengaruh terhadap suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bangsa kita. Hadirin kalian yang berbahagia, fenomena saat ini merupakan fakta yang kita hadapi karena banyaknya keragaman paham umat beragama di Indonesia, dan hal ini memang kita tidak bisa dan nyaris mustahil untuk bisa menyatukan berbagai macam cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia. Sementara keagamaan atau keragaman klaim tentang kebenaran atas tafsir agama bisa memunculkan gesekan ataupun konflik. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana menyikapinya, ya? Dan moderasi dalam beragama bisa menjadi satu jalan tengah solusi terhadap tantangan kemajemukan bangsa kita. Maka, saudara hadirin, Bapak Ibu yang bergabung mengikuti webinar ini, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, ya, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari ekstrim atau keekstriman dalam cara pandang, cara bersikap, dan juga dalam praktik beragama. Jadi, kata kuncinya adalah tidak ekstrim, ya, dalam hal ini tidak ekstrim sebagai kata kunci yang paling penting dalam moderasi beragama. Karena ekstremitas dalam berbagai bentuk diyakini akan bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Oleh karenanya, kalau dirumuskan, berarti moderasi beragama itu adalah cara pandang, cara bersikap, dan juga praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi dari ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan juga membangun kemaslahatan umum berlandaskan pada prinsip keadilan, berimbang, dan juga menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Nah, mungkin pertanyaan yang akan muncul lagi, memangnya moderasi beragama ini penting untuk Indonesia saat ini? Jawabannya adalah sangat penting, ya, karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan juga sekaligus majemuk. Meskipun
negara Indonesia bukan negara yang berdasar agama tertentu, namun gitu ya, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Dan nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Karena itu, mengapa kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi negara kita, dan tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta. Dan harus ingat pula, moderasi beragama adalah tanggung jawab bersama. Realisasi moderasi beragama akan menjadi satu hal yang mustahil bisa berhasil menciptakan kerukunan jikalau hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama, saling bergandengan tangan, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan, ormas keagamaan, media, para politisi, dunia birokrasi, aparatur sipil negara, dan juga seluruh lapisan masyarakat. Sehingga harapannya gitu ya, moderasi beragama yang sesungguhnya sebagai jati diri kita, bangsa Indonesia ini bisa terrealisasi. Karena kita adalah negeri yang sangat agamis, umat beragama kita umat yang sangat santun, gitu ya, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan juga budaya. Dan toleransi ini pekerjaan PR atau satu tugas gitu ya, tugas PR bersama kita semua, karena kalau intoleransi dan ekstremisme dibiarkan tumbuh berkembang, cepat atau lambat keduanya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita. Sehingga moderasi beragama menjadi sangat penting dijadikan sebagai cara pandang, cara bersikap dan berperilaku dalam beragama dan sehingga untuk itu saya apresiasi sekali kepada tim KKN MIT DR 14 kelompok 7 melalui moderasi beragama. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan termasuk oleh tokoh dan juga umat beragama, para pahlawan kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih hatur nuwun gitu ya kepada narasumber kita Bapak Ahmad Tajudin SPD. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya gitu ya karena berkenan memberikan waktu dan juga ilmunya bersama adik-adik dan para peserta semuanya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama mari kita mulai ya acara kegiatan webinar moderasi beragama dengan tema memperkuat sikap moderat beragama dalam menyikapi polemik hak komunitas. Mudah-mudahan acara ini bisa insightful, ya, bisa menjadi satu modal dasar gitu ya untuk bagaimana kita bisa menjadi generasi yang menyemai kedamaian dan juga keharmonisan di lingkungan kita, gitu ya, dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat. Amin Allahumma. Saya ada pantun, ya. Burung camar, burung merpati, gak ada yang mau makan nasi. Hai para generasi muda sejati, selamat berproses untuk hidup serasi dan merealisasikan moderasi. Kepada seluruh peserta, selamat menikmati serangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari Saudara Ahmad Mutahar selaku koordinator kelompok 7 KKN MIT ke-14. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang pertama, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat wassalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Terus selanjutnya yang saya hormati Ibu DPL, Bu Dewi Turun, yang sudah berkenan membuka acara, dan juga teman-teman itu semua yang sudah berjerih payah menata acara webinar ini supaya terlaksana dengan baik, walaupun mungkin nanti insya Allah tidak terkendalakan sinyal, dan juga pemateri Mas Sajidin sebagai Gus Durian ya, nanti bisa mengisi, bisa mengapresiasikan pemikirannya itu gimana supaya mengarahkan kita sebagai audiens bagaimana tentang moderasi itu kan. Seterusnya saya berterima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini, baik peserta maupun para admin-admin host di acara ini, dan juga yang saya hormati juga kepada Mbak Moderator dan yang lainnya. Dan saya di sini nggak usah panjang lebar, jadi supaya nanti lebih panjangnya itu kita didiskusi oleh Mas Sajidin. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga meminta maaf tatkala ada gangguan ataupun jaringan atau tak ada cemilan yang menemani pada saat diskusi ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena memang ala kadarnya. Saya cukupkan ke sambutan dari Koor, dari kelompok 7. Saya berterima kasih kepada peserta yang sudah hadir, yang sudah join. Mari kita kritiskan pikiran kita, bertanya, silahkan bebaskan pikiran kita untuk bertanya kepada pemateri. Begitu. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian sebelumnya yaitu saya akan membacakan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Nama yaitu Sylvia Anggita Sari, kemudian tempat tanggal lahir Blora 22 Februari 2001, alamat Desa Gagaan, Kunduran, Blora, nomor HP 0853 2650 3344, email sylviaanggita93@gmail.com. Kemudian riwayat pendidikan SD yaitu SDN Gagaan pada tahun 2007 sampai 2013, kemudian SMP Negeri 1 Kunduran pada tahun 2013 sampai 2016, kemudian SMA Negeri 1 Tunjungan Blora pada tahun 2016 sampai 2019, kemudian perguruan tinggi UIN Wali Songo Semarang tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian pengalaman organisasi yang pertama yaitu Ketua Ikatan Remaja Masjid Desa Gagaan pada tahun 2018 sampai 2019. Kemudian yang kedua yaitu anggota MPK SMA Negeri 1 Tunjungan pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian yang ketiga yaitu pengurus UKM Bita UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian yang keempat yaitu anggota Komisi C Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang periode tahun 2020 sampai 2021. Kemudian yang terakhir yaitu Ketua 2 Impara UIN Wali Songo Semarang tahun 2021 sampai sekarang. Moto, sebagai manusia kita harus tahu bagaimana caranya hidup. Mungkin itu kurikulum vitae dari moderator kita pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu acara akan diambil alih oleh moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremonial kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semuanya? Belum, Kak. Ini sarapan saja, tidak apa-apa. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dewi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kelompok 7 pada pagi hari ini.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Sylvia, tadi udah dibacakan sama Mbak Umi. Jadi selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, nantinya saya akan membersamai teman-teman semuanya untuk berdiskusi mengenai webinar kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya boleh nih untuk open kamera dulu nih semuanya. Mau lihat wajah ganteng, wajah cantiknya pada pagi hari ini? Coba. Enggak. Wah, ini ada yang dari UNES. Monggo bisa pakai virtual background juga jika berkenan. Oke, tadi sebelumnya teman-teman udah mendengarkan penjelasan dari Ibu Dewi ya mengenai moderasi beragama. Nah, jadi apa sih moderasi beragama itu? Jadi ketika kita berbicara mengenai agama di Indonesia sendiri itu memiliki beragam agama. Kurang lebih ada 6 agama yang diyakini di Indonesia ini. Nah, jadi untuk teman-teman di era sekarang ini banyak sekali yang lebih terbuka pemikirannya mengenai perbedaan agama itu sendiri. Contohnya saja di UIN Wali Songo Semarang itu terdapat jurusan yaitu studi agama-agama. Nah, di sana teman-teman itu mempelajari mengenai berbagai macam agama. Bahkan teman-teman itu sampai mengunjungi misalnya saja gereja, tempat peribadatan agama-agama lain seperti itu. Nah, jadi memang tidak diragukan lagi untuk toleransi dari teman-teman untuk era sekarang ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika sikap toleransi ini berubah menjadi ekstriminasi yang mana membuat teman-teman ini memiliki paham yang berbeda. Misalnya saja ketika umat beragama agama Islam mulai untuk bertoleransi kepada agama yang lainnya. Nah, tapi teman-teman tidak tahu di mana batasannya, borderingnya itu berada di mana, dan itu yang akan kita bahas pada webinar kali pada pagi. Sesuai dengan tema yang kita usung, yaitu memperkuat sikap moderat beragama dalam menyikapi polemik imunitas. Nah, imunitas yang kita bahas di sini yaitu di mana atas nama Katen itu dituliskan di sini. Di mana terdapat beberapa macam kejadian yang mana menggunakan menumpangi nama agama untuk kebutuhan pribadi. Seperti contoh ketika hukum negara tidak menjadi kebal terhadap hukum negara. Nah, itu bisa menjadi salah satu problematik dari hak imunitas ini sendiri. Nah, kami dari kelompok 7 sangat menyayangkan hal itu, dan maka dari itu kami ingin untuk mengangkat tema dari permasalahan tersebut. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Sajidin, tapi ini beliau sepertinya masih dalam perjalanan, jadi kita bisa sharing terlebih dahulu untuk teman-teman mungkin yang mengetahui mengenai hak imunitas atau moderasi beragama, boleh untuk menyuarakan terlebih dahulu mungkin. Sembari menunggu. Halo, Mas. Mungkin Bu Dewi, saya mau bertanya. Bisa sharing-sharing, Bu? Oh iya, monggo, gimana Mbak?
Ya, Bu Dewi ini kan dosen psikologi ya, Bu. Oke, nah kalau dalam perspektif psikolog sendiri, Bu, untuk teman-teman yang memiliki sikap ekstremisasi dalam hal beragama itu seperti apa, Bu? Ya, jadi kalau dari perspektif psikologi, perilaku seseorang itu kan dibentuk oleh 3 hal, gitu ya, di antaranya. Ada dengan cara insight, kemudian dengan cara conditioning, dan yang ketiga dengan cara modeling. Nah, ini dari kita bahas dari faktor yang melatar belakangi dulu, gitu ya. Insight itu diberikan pemahaman, diberikan informasi, diberikan satu pengetahuan, dia dikenalkan pengenalan. Nah, ketika seseorang yang apa yang dia konsumsi terkait informasi-informasi pengetahuan yang dia miliki itu atau yang dia terima dari orang-orang di sekitarnya itu adalah hal-hal yang sifatnya ekstrim, hal-hal yang sifatnya itu radikal, maka ya sedikit banyak hal-hal yang menjadi satu stimulus, satu rangsangan dalam kehidupan dia itu, dia akan menjadi satu pola perilaku pada diri individu itu. Contoh, dia dari kecil dicekoki dengan bahasa kita gitu ya, diberikan satu informasi-informasi yang sebenarnya tidak seharusnya dia terima, berupa semisal agama itu hanya agama A yang paling baik, hanya agama atau kepercayaan A yang paling bagus, agama yang lain tidak bagus. Berarti kan dari sini dia sudah tidak diajarkan tentang bagaimana menghargai perbedaan pendapat atau perbedaan pola pikir, cara pandang dengan orang lain. Tidak diajarkan tentang bagaimana menghargai perbedaan, semisal. Ini dari contoh pola asuh, semisal ya, dari satu hal yang bisa melatar belakangi seseorang yang dari segi insight, pemahaman. Nah, kebetulan juga dia berada pada lingkungan yang semisal mohon maaf gitu ya, salah pergaulan, salah memilih satu bahasa kita afiliasi tertentu atau dalam hal ini kelompok sosial masyarakat tertentu yang masih menanamkan tentang bagaimana brainwashing gitu ya, memberikan satu paham-paham radikal gitu ya, liberal yang sebenarnya dia tuh tidak ngeh, oh ternyata ini masuk pada ekstrim ya, ternyata ini masuk pada satu hal yang kekerasan gitu ya. Itu juga menjadi satu pemicu atau yang melatar belakangi kenapa seseorang melakukan itu atau punya perilaku itu dari segi insight, pemahaman. Yang kedua dari segi conditioning, pembiasaan dalam kehidupan dia. Dia sudah terbiasa dari kecil setiap kali apa yang dia lihat dari lingkungan sekitar dia, dari keluarganya, semisal dia sudah terbiasa melihat cara merespon sesuatu itu dengan kekerasan. Misal setiap kali punya masalah, setiap kali dia punya krisis dalam dirinya, kasus konflik dalam dirinya, cara penyelesaian problem solving dalam kehidupan dia itu dengan cara kekerasan semisal. Sehingga dia sudah terbiasa itu menjadi satu pola perilaku. Ya, dia sudah terbiasa, dia sudah menjadi satu hal yang biasa menurut dia, bahwa sesuatu hal yang meskipun berbeda kemudian dia sikapi dengan cara kekerasan itu biasa-biasa saja, sah-sah saja, maka itu akan menjadi satu perilaku juga ya, yang oh ya udah ini biasa, toh dari orang tuaku tidak ada kayak dinasehati atau tidak diingatkan bahwa ini sebenarnya keliru gitu. Dan yang ketiga dengan cara modeling, dia melihat dari orang di sekitarnya tadi ya, kalau dia salah atau keliru dalam memilih satu kelompok pergaulan, terlebih remaja, bisa jadi remaja ini kelekatan dia itu lebih kepada kelekatan teman sebaya dia ya, dengan siapa dia berteman, dengan siapa setiap hari ataupun dari lingkup pergaulan itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, cara pandang, cara bersikap dan juga berperilaku individu itu. Begitu kalau dari perspektif psikologis begitu. Yeah. Oke, memang itu ya Bu, memang terpengaruh dari lingkungan juga ya Bu, kalau untuk sikap-sikap seperti itu. Nah, jadi saya pernah Bu memiliki teman itu, mereka itu berada di lingkungan, mohon maaf, saya menyebut salah satu organisasi MTA itu
Jadi perilakunya itu condong ke organisasi tersebut. Padahal setahu saya dari keluarganya sendiri itu tidak memegang paham tersebut gitu. Nah, kalau seperti itu mungkin untuk terapi dari psikolognya sendiri itu bagaimana, Bu? Ada terapinya atau memang harus dari diri sendiri? Ya, jadi lagi-lagi gitu ya, bagaimana seseorang menentukan sikap gitu ya, menentukan sikap, menentukan ini benar atau tidak sih, itu kan juga memang sedikit banyak tetap ada pengaruh dari pola asuh satu lagi gitu ya, tadi bagaimana kontrol dari keluarga seperti apa. Punya peranan nggak dalam hal kontrol perilaku individu. Tetapi dalam hal ini mungkin kasusnya pada kondisi fase remaja yang dia masih pencarian identitas, pencarian konsep diri, jati diri gitu ya. Manakala dia tidak mampu menemukan jati diri dia bingung terhadap peran dia. Nah, bisa jadi juga di dalam keluarga dia merasa tidak diterima gitu ya. Misal keluarganya masih menganggap dia itu meskipun usia dia sudah 17 tahun, semisal ya sudah dikatakan dewasa awal gitu ya, tapi bayangan dari keluarganya, orang tuanya itu dia itu masih anak-anak. Sehingga ketika dia mau menyampaikan pendapat, unek-unek dia, bisa jadi dia kurang bisa diterima dalam keluarganya, sehingga dia mencari satu lingkungan atau kelompok ataupun satu environment yang bagi dia lingkungan ini yang paling bisa menerima dia, paling tahu betul siapa dia gitu ya, bisa menerima dia apa adanya sehingga dia nyaman di situ. Ya kan? Nah, jadi itu satu hal yang mohon maaf gitu ya, mungkin kita menyebut satu golongan tertentu gitu ya yang dan kebetulan saat ini di 2 tahun terakhir ini kita berada di era pandemi ya, begitu masif informasi berita tentang berita di dunia maya itu kita tidak bisa mengontrol kebenaran ini benar, fakta atau hoax. Itu kan kita nggak bisa mengontrol itu, memfilter itu gitu ya. Ada ini peran kita sendiri sebenarnya kontrol terhadap diri kita itu ya peran dari internal pribadi diri kita sendiri. Kita harus bisa betul-betul punya pedoman, pegangan, prinsip dalam hidup kita. Kalau dalam hal ini kaitannya dengan satu agama tertentu yang diyakini, ya harus betul-betul yakin bahwa gitu ya. Kalau kita sudah meyakini agama tertentu, saya yakin agama manapun selalu menyemai kedamaian. Tidak ada yang namanya menghalalkan tentang ekstremisme gitu ya, menghalalkan kekerasan, radikal. Semua agama menyemai kedamaian. Intinya adalah kalau semisal di situ di satu kelompok tertentu ada faham yang menyebutkan bahwa di luar agama dia itu nggak baik, di luar agama dia itu nggak benar, kafir dan yang lain-lain, berarti itu adalah salah satu kelompok yang ya ekstremisme, yang betul-betul tidak seharusnya kita ikuti. Itu kata kuncinya itu saja sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau memang dari satu faham yang ditanamkan dalam satu kelompok itu ada bibit-bibit kebencian terhadap kelompok lain, bibit-bibit yang kalau tidak kelompok saya ya yang benar gitu ya, kelompok lain salah. Nah, itu berarti sudah dia mengkotak-kotakan ya gitu. Jadi sudah menyemai kebencian, kemudian merasa dirinya paling benar, tidak menerima pendapat dari orang lain gitu ya, dan bahkan ya sampai ada yang mendeklarasikan tentang khilafah, konsep kepemimpinan khilafah, ada khalifah seperti layaknya zaman Nabi gitu ya. Nah, itu kan juga kita harus tahu dong saat ini kita sudah NKRI harga mati gitu ya. Negara kita yang betul-betul diperjuangkan dengan banyak para pahlawan yang gugur Mas. Iya, kita kemudian begitu saja tidak mau menjaga itu untuk kerukunan kita bersama. Boleh beragam, boleh berbeda, tapi bagaimana kemudian perbedaan ini tadi kita sikapi dengan cara yang wise, bijak, tidak merasa kita yang paling benar, tapi bagaimana kita bisa moderate itu tadi. Begitu sih, Mbak. Ya, alhamdulillah ini dapat kuliah pagi-pagi, ya Bu. Sekalian. Sembari menunggu Mas Ajit sepertinya baru mencoba untuk login. Mungkin ini Bu, kalau dari psikologi, saya ini sebenarnya tertarik sekali dengan dunia psikolog, yang mana itu kalau orang-orang itu ngomongnya
belajar psikologi itu berobat jalan gitu. Namanya berobat jalan sembari berobat diri sendiri gitu. Nah, jadi kalau saya boleh bertanya, Bu, untuk membentengi diri sendiri nih, Bu, kita itu harus menanamkan pikiran yang seperti apa dalam bordering keagamaan ini. Soalnya kan kalau di Indonesia memang toleransi itu sangat diagungkan. Nah, kalau berbicara di lingkup UIN Wali Songo sendiri, yang mana kental sekali dengan mungkin anak pondok yang memiliki kepercayaan sendiri tuh. Nah, biasanya tuh mereka akan sangat underestimate dengan paham-paham yang lain, tapi dalam lingkup tidak memperdulikan. Nah, itu bagaimana cara menanamkan sikap untuk lebih terbuka lagi, Bu? Gitu. Ya, lagi-lagi gitu ya, dari diri kita itu harus punya yang namanya open minded. Ya, itu prinsip, punya keterbukaan dalam cara berpikir, satu. Kemudian menjadi seseorang yang bahasa kita itu kepribadian yang openness gitu ya. Ada di Big Five Personality dalam psikologi itu ada namanya yang sangat disarankan gitu ya, punya pribadi yang openness ya, punya keterbukaan terhadap orang lain ya. Terus kemudian ketika menghadapi perbedaan dengan yang lainnya, ya itu menjadi satu hal yang oke, kita harus bisa positive thinking terhadap perbedaan itu gitu ya. Jadi lagi-lagi cara pandang kita, cara berpikir kita merespon itu jangan langsung reaktif gitu loh, jangan langsung diberikan apa ya namanya, langsung bersikap, langsung bertindak tanpa ada pertimbangan gitu ya. Dari sini kita sebagai seseorang yang sudah dewasa, tentunya mahasiswa itu kan sudah pada tahapan dewasa awal begitu ya, bagaimana mereka sudah berada pada krisis yang namanya selain tadi penemuan identitas diri, konsep diri gitu ya. Di situ juga sudah mulai menuju kepada kemandirian secara sosial, Nah, dalam proses menuju kepada kemandirian sosial ini, tentunya tempaan-tempaan dari masing-masing individu itu kan banyak sekali ya. Ada, saya yakin yang namanya manusia hidup di situ ada ujiannya sendiri-sendiri, ya kan? Ada yang diuji mungkin dari segi finansial ekonomi, ada yang diuji dari segi kesehatannya, semisal ada yang diuji dengan mungkin ini tadi dia diuji ditempa dengan berbagai macam faham-faham yang masuk di dalam apa namanya, prinsip ataupun informasi yang dia terima ini beragam banyak sekali dan dia merasa bingung. Ini kira-kira yang paling benar yang mana? Semisal kayak gitu ya. Nah, kalau seperti ini konteksnya saat ini kita berada di era yang susah sekali untuk menemukan ini benar atau enggak sih, hoax apa tidak gitu ya. Nah, ini peran dari diri kita membentengi dari segi pengetahuan agama tidak hanya kita jadikan sebagai satu informasi saja gitu ya, hanya sebagai oh ya udah saya nilainya bagus di mata pelajaran agama Islam atau di mata pelajaran akidah akhlak, di mata pelajaran syariah, di pelajaran apa namanya fikih. Tapi bagaimana esensi dari agama ini tadi ya betul-betul terinternalisasi dalam dirinya. Oke, di dalam agama itu kita proses untuk betul-betul internalisasi itu masing-masing orang punya tahapannya sendiri-sendiri. Oke, dulu waktu SD kita hanya sebatas tahu oh rukun Islam itu mulai dari kita syahadat ya, kemudian sholat, puasa, zakat gitu ya. Kita hanya tahu sebagai sebuah knowledge saja pada saat SD. Tapi lambat laun ketika kita sudah naik pada tahapan berikutnya sekolah menengah pertama, SMP, SMA dan juga di perguruan tinggi, esensi dari agama ini harus kita tingkatkan. Kita tidak hanya pada level knowledge, kita tahu secara kognitif saja, pengetahuan saja, tapi bagaimana ketika kita beragama, kita betul-betul senang ya, kita betul-betul enjoy, kita betul-betul bahagia ketika menjalani serangkaian ya ritual agama kita, ibadah kita lakukan dengan betul-betul saya bahagia ketika saya sholat. Dan efek dampaknya setelah melakukan sholat itu, kita betul-betul tanha 'anil fahsya'i wal munkar semisal. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang keji dan mungkar yang sifatnya baik itu internal agama kita sendiri sesama muslim ataupun
non-Muslim gitu ya. Kalau saya nggak mau disakiti oleh orang lain, maka saya tidak akan menyakiti orang lain. Kalau saya tidak ingin diremehkan oleh orang lain, saya harus tidak boleh meremehkan orang lain. Ini menjadi satu ketentuan yang namanya hukum kausalitas, ya, sebab akibat. Kalau saya baik, alam semesta juga akan baik dengan kita. Nah, begitupun dalam konsep agama, ketika kita menjalani agama tidak hanya di permukaan saja, tidak hanya sekedar knowledge, pengetahuan saja, tapi dari segi esensi afeksi kita berdampak kepada saya senang, saya bahagia, saya dampak setelah saya menjalankan kepercayaan agama saya cukup di sini ada ketenangan batin gitu ya, ada satu hal yang sifatnya dampaknya itu saya ingin melakukan secara konsisten, kontinu, terus menerus ya, menjadi satu habit. Nah, itu juga yang diharapkan gitu ya. Lagi-lagi semuanya berasal dari mindset berpikir, cara pandang ya, mindset berpikir kita, dan selalu optimis bahwa ya kalau kita melakukan kebaikan sekecil darah pun dalam konsep agama kita, itu juga kebaikan itu akan berpulang kepada kita juga gitu ya, kembali kepada diri kita gitu. Jadi kalau sebagai mahasiswa ya itu tadi, agama tidak hanya sebatas kulit luarnya saja, tapi bagaimana esensi dari agama ini kita betul-betul jiwa raga gitu ya, diri kita tidak hanya di KTP saja gitu ya agama itu, tapi esensi internalisasi dalam agama itu kita betul-betul happy ketika menjalaninya dan tercermin dalam perilaku kita. Perilaku kita mencerminkan ya itu adalah satu hal yang kita yakini benar kepercayaan kita. Maka tidak akan ada yang namanya agamaku yang paling baik, kepercayaanku yang paling baik, kepercayaan yang lain, agama yang lain tidak benar, tidak baik, dan harus diperangi. Dan perang terbesar saat ini adalah perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Gitu. Itu sih Mbak. Mudah-mudahan menjawab. Alhamdulillah, ya. Terima kasih banyak Bu. Ini luar biasa sekali pengetahuan dari ibunya ini tadi. Jadi mungkin saya simpulkan buat teman-teman tadi itu sikap moderasi beragama, orang itu dipengaruhi oleh insight, kebiasaan, dan modeling. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin bisa untuk mulai memberikan apa ya, paham ke diri kita sendiri, paham bagaimana cara untuk menjalani agama, bagaimana cara untuk menanggapi perbedaan agama di Indonesia ini, dan bagaimana cara untuk menjadi pemuda generasi yang moderat itu sendiri ya Bu ya. Oke, mungkin sembari menunggu Mas Ajit, teman-teman boleh untuk istirahat sebentar ya. Ini sepertinya ada problem, mohon maaf, boleh menunggu sekitar 5-10 menit. Terima kasih Bu Dewi atas tanya jawab diskusinya tadi. Terima kasih. Oke, alhamdulillah Ajit sudah join. Langsung saja sebelum ke Mas Ajit, saya izin untuk membacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu nama Ahmad Sajidin, asli dari Punden Rejo Tayupati, tempat lahir Pati 20 Mei 1995, status alhamdulillah masih lajang, jabatan sekarang sebagai koordinator Gus Durian Semarang, agama Islam, alamat asal Punderejo Tayupati, nomor HP 089 5422 545 686, email ahmadsajidin518@gmail.com. Riwayat pendidikan SD, MI Manbaul Huda, lulus tahun 2008, SMP MTS Manbaul Huda, lulus tahun 2011, SMA MA Rodatul Talibin, lulus tahun 2014, dan PT-nya itu di UIN Wali Songo, lulus tahun 2021. Pengalaman organisasi yaitu yang pertama,
Ada PMII Rayon Abdurrahman Wahid sebagai koordinator kaderisasi periode 2016. Yang kedua yaitu BEM FITK sebagai koordinator Departemen Sosial Politik ini pada tahun 2016 dan sebagai koordinator Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini pada tahun 2017. Yang ketiga yaitu Win Wali Songo sebagai Wakil Presiden periode 2018. Yang keempat ada koordinator Gus Durian Semarang dan yang kelima ada anggota minerva.id. Yang keenam wakil ketua 2 bidang eksternal PC PMII Kota Semarang tahun 2019 sampai 2021. Yang ketujuh yaitu Komisi Keorganisasian dan Keanggotaan DPD KNPI Kota Semarang pada tahun 2020 sampai besok 2023. Yang kedelapan ada Ikatan Nahdlatul Ulama ISNU Kota Semarang sebagai wakil bendahara periode tahun 2021-2026. Masya Allah sekali, ini pemateri yang luar biasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Sajid. Mungkin langsung saja. Ini teman-teman sudah menunggu untuk materi yang luar biasa. Saya persilahkan. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke ya, terima kasih Mbak Sylvia sebagai moderator dan kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, dan mungkin barangkali ada ibu atau bapak pendamping KKN begitu. Pertama mungkin saya ingin mengaturkan mohon maaf karena keterlambatan waktu begitu, mengingat tadi perjalanan dari kontrakan ke kantor agak macet begitu ya teman-teman, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mungkin menunggu kurang lebih 1 atau setengah jam gitu ya. Untuk hari ini kita sifatnya adalah diskusi bareng begitu saja, jadi tidak kemudian ini menjadi diskusi yang satu sisi, melainkan banyak sisi, sehingga kita nanti banyak input pengetahuan baru soal bagaimana kita menjaga imun kita dari globalisasi, dari banjirnya informasi di media akibat dampak globalisasi dengan paham moderasi beragama. Nah, kira-kira tor yang saya tangkap kemarin itu soal itu ya, bagaimana kemudian kita menjaga imunitas kita, dalam hal ini adalah dari genjatan globalisasi, dari gempuran arus informasi yang beredar dengan paham moderasi agama. Kira-kira begitu Kak sekalian atau kawan-kawan sekalian. Nah, hari ini saya mohon izin untuk share screen begitu, sedikit membagi pengetahuan tentang apa yang ada di buku ini, buku tipologi dan respon terhadap informasi menurut Al-Quran. Saya kira ini salah satu referensi penting untuk kita sebagai mahasiswa UIN, apalagi teman-teman sekalian kemudian yang meneruskan atau menyebarkan soal paham moderasi beragama, bagaimana kemudian merespon informasi dan sumbernya langsung dari Al-Quran. Nah, saya akan share screen sebentar. Masih mencari. Ya, sambil ditunggu ya kawan-kawan sekalian, agak lola laptopnya.
Oke, ini sambil menunggu bisa begitu. Masih ada kendala, mungkin laptopnya belum bisa diajak kerjasama. Ya. Ya, sudah terlihat sahabat-sahabat sekalian. Sudah, Mas. Ya, ini adalah salah satu referensi yang saya kira tepat untuk mengisi diskusi kita, untuk kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, saya menulis resensi dari bukunya Gus Zaim, gitu, karangan dan juga alumni UIN Wali Songo, Fakultas Usuluddin, S1-nya, S2-nya di UIN Suka sekarang. Nah, kira-kira bukunya seperti ini gambarannya, bahwa Al-Quran sebagai kitab sucinya orang Islam disebut sebagai kitab yang sempurna, begitu. Nah, relevansi tersebut tentu tidak terlepas dari peran-peran mufasir yang kemudian bisa menafsirkan Al-Quran ini secara baik tekstual maupun kontekstual. Nah, lewat buku ini, teman-teman sekalian, kita bisa mengulas secara rinci bagaimana Al-Quran mengklasifikasikan tipe informasi dan juga memberikan respon terhadap informasi. Nah, ini bukunya judulnya Tipologi dan Respon terhadap Informasi menurut Al-Quran. Apa relevansinya dengan menjaga imunitas kita, gitu, misalnya dari gemburan informasi, kemudian gemburan arus globalisasi. Nah, tentu ini akan saya share begitu beberapa poin-poin penting yang ada dalam buku ini, gitu. Nah, mengenai hak imunitas pertama, teman-teman, jadi imunitas yang kemudian disebutkan dalam TOR ini saya pahami sebagai benteng kita untuk kemudian tetap menjadi moderat meskipun hari ini banyak arus informasi yang masuk. Bagaimana caranya, begitu? Apa yang kemudian bisa dikatakan prinsip moderasi beragama dalam menjaga hak imunitas ini, begitu. Nah, menurut data teman-teman sekalian, Indonesia merupakan negara dengan pengguna media sosial terbanyak keempat di dunia. Setelah Amerika Serikat, India, Brasil, nah baru kemudian Indonesia. Artinya apa, teman-teman? Secara faktual, begitu, secara fakta bahwa Indonesia ini menjadi negara yang mungkin rentan digempur informasi ketika kita tidak teliti dalam kemudian menganalisis satu informasi tersebut, begitu. Maka banjir informasi di era digital ini menjadi keniscayaan. Ketika kita berbicara hak imunitas, lalu kemudian ada korelasinya dengan globalisasi, kemudian dengan arus media, maka buku ini menjadi wacana yang tepat, saya kira, untuk kita bareng-bareng diskusikan. Nah, penyebab dari banjir informasi ini, teman-teman, tentu tidak terlepas dari jari-jari kita yang kemudian bisa meng-clickbait kapan saja informasi, baik yang benar ataupun hoax dan lain sebagainya. Nah, jika dulu sebelum abad 21, teman-teman, di mana era virtual seperti sekarang belum menjamur, manusia harus proaktif untuk mencari informasi. Sekarang justru kebalikannya, teman-teman. Informasilah yang kemudian menghampiri kita, sehingga kita perlu benteng yang kuat untuk tetap menjadi moderat di tengah gemburan arus informasi. Nah, kalau dulu misalnya ada
kata-kata bahwa aku berpikir maka aku ada, hari ini mungkin diubah sedikit menjadi aku mengeser atau aku membagikan maka aku ada. Sering kita misalnya dapat info menarik yang belum tentu jelas kebenarannya dan lain sebagainya, lalu kemudian kita dengan enaknya begitu saja membagikan informasi tersebut. Nah, dalam konteks ini teman-teman kita perlu kehati-hatian. Apakah itu informasi yang benar, informasi yang penting untuk kita bagikan, atau itu justru informasi hoax yang justru menyesatkan bagi pembaca atau pelihatnya. Nah, buku ini nanti mengulas soal itu. Dampaknya apa teman-teman daripada sekedar share informasi itu? Bisa saja menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, kemudian kebencian di tengah masyarakat juga, lalu sampai aksi-aksi teror, lalu sampai aksi kejahatan seperti pemerkosaan dan lain-lain misalnya. Dampak ini misalnya kalau soal ujaran kebencian misalnya ada info mengadu domba begitu. Misalnya hari ini mendekati momentum politik saling menghujat kelompok satu dengan kelompok lain. Kita ambil contoh misalnya di dalam dulu kontestasi pilihan presiden antara Jokowi dan Prabowo begitu ya. Banyak informasi hoax yang kemudian memecah belah dan menimbulkan konflik horizontal begitu karena ya era informasi sudah menjamur gitu. Kita tidak mampu mengontrol, kita terlalu fanatik terhadap satu golongan sehingga kita lupa bahwa kita sebenarnya adalah saudara satu tanah air begitu. Kita diingatkan untuk menjaga hubungan dengan ukhuwah basyariah begitu ya. Ukhuwah basyariah artinya menjaga persaudaraan dengan generasi antar manusia begitu, dan juga ukhuwah wataniyah menjaga silaturahmi dengan saudara setanah air dan sebangsa begitu. Nah, ini menjadi pesan-pesan yang penting untuk kita ingat bahwa hal-hal seperti itu tidak semestinya menjadikan kita antar sesama generasi bangsa menjadi terpecah belah. Nah, ini poin penting yang saya kira perlu kita diskusikan bersama, bahwa itu adalah momentum tahunan, jadi tidak usah baperan, kira-kira begitu. Dampaknya dari sekitar share info itu seperti itu teman-teman. Atau misalnya kalau teman-teman ingat dulu ada informasi soal pesugihan di Jawa Barat misalnya yang pakai babi ngepet gitu lalu diviralkan, padahal sebenarnya bukan demikian begitu kan yang terjadi, tidaklah demikian, sehingga menimbulkan kegaduhan masyarakat, lalu berbondong-bondonglah ke tempat orang yang meng-share informasi, oh ternyata itu adalah info hoax yang ternyata settingan. Nah, masyarakat kita ini cenderung lebih mengedepankan emosional daripada rasional, khususnya di media sosial. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa baca data terbaru soal netizen kita, begitu ya, netizen kita yang mungkin peringkat berapa ya, intinya 3 atau 4 besar lah soal kecenderungan untuk menghujat ya, alias netizen paling tidak sopan di dunia ya, kira-kira kita masuk nominasi begitu Indonesia. Maka diskusi ini menjadi penting untuk bagaimana kita bisa tetap menjadi moderat di tengah gencatan informasi, arus informasi yang hari ini terjadi begitu. Nah, ini bagian isi-isinya begitu dalam buku ini teman-teman. Yang pertama ada term naba begitu atau kabar. Ini yang saya sampaikan tadi, atau informasi. Nah, term naba bermakna khobar ini teman-teman, artinya adalah berita atau informasi. Di dalam buku ini bisa kita baca di sini begitu. Naba adalah bentuk mufrad yang bentuk jamaknya adalah kata amba. Sedangkan dalam Mujma' Mufradat Al-Fadil karya Abdul Qasim Al-Husain itu. Nah, yang dimaksud naba berarti berita atau informasi yang memiliki faedah yang besar dan menghasilkan pengetahuan atau dugaan kuat.
Bahkan pada asalnya berita atau informasi yang tidak memiliki kriteria 3 di atas tidak bisa dikatakan sebagai naba. Ini perlu kita perhatikan teman-teman. Di sini ada kata-kata memiliki faedah yang besar. Artinya ketika kita menerima informasi yang kemudian itu tidak jelas apakah ini memiliki dampak pengetahuan bagi kita, dampak kemanfaatan atau justru kemafsadatan bagi kita. Nah, ini perlu kita kita gali terlebih dahulu. Nah, secara etimologi kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak semua berita atau informasi ini dikatakan naba, karena ada kata-kata tadi faedah yang besar, memiliki pengetahuan yang berfaedah yang besar. Nah, ini yang harusnya dikategorisasikan sebagai naba. Nah, misalnya berita yang mutawatir, nah ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan pendapat ini, tim penyusunan ensiklopedia Al-Quran yang dipimpin oleh Habib Quraisyihab mengatakan bahwa satu pemberitaan yang masuk dalam kategori naba bila tersebut berasal dari Allah atau berita tersebut termasuk berita penting. Nah, kalau memang kategorisasinya adalah naba, dia punya pengetahuan dan dugaan kuat soal kebenarannya, lalu memiliki kemanfaatan untuk kita sebarluaskan, maka ini kategorisasinya naba. Ini dalam Al-Quran. Jadi kita bisa lihat nih teman-teman di Al-Quran misalnya dia mainstream misalnya, kalau ini memang mengandung kebenaran, lalu kemudian memberikan kemanfaatan, bolehlah kita share itu untuk pengetahuan baru kepada teman-teman kita, kepada keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak atau justru malah hoax, ya jangan disebarluaskan. Orang-orang moderat ya memegang prinsip ini begitu ya, teman-teman pasti tahu lah soal prinsip moderat begitu ya, ada tawazun, artinya kita seimbang. Misalnya dalam informasi ya kita seimbang menilai ini tepat atau tidak. Nah, tawasud, sikap tengah-tengah begitu ya, tidak gerusa-gerusu langsung bersikap A atau B, tetapi kita merefleksikan dulu, tabayun dulu, cross check kebenaran dulu, baru kemudian bersikap. Nah, ini yang kemudian ada korelasinya dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang kita tahu ada tasamuh, tawasud, tawazun, ta'adul, teman-teman, ada 4 itu ya. Lalu selanjutnya apa yang ada di dalam buku ini? Nah, tadi ya makna khobar begitu yang kemudian kita bisa artikan informasi. Nah, makna ini teman-teman bisa bermakna bertanya dan meminta diberikan sebuah informasi atau kabar. Nah, ini sambil saya baca ya biar tidak memberikan informasi yang salah. Kata khabar dalam Mu'jam Al-Wasit bermakna sesuatu yang dipindah dan diperbincangkan, baik berupa ucapan maupun tulisan. Kata khabar mencakup ucapan yang isinya mempunyai kemungkinan benar maupun bohong. Kalau naba teman-teman itu kemungkinan kuat itu adalah berita yang memuat kebenaran begitu dan punya faedah yang besar untuk kita sebarluaskan. Nah, kalau khabar ini ada 2 kemungkinan, dia benar ataupun salah. Sedangkan dalam Mu'jam Al-Wajiz dan term khabar bermakna sesuatu yang menggambarkan sebuah peristiwa atau pembicaraan yang mengabarkan satu peristiwa dari berbagai peristiwa atau kejadian. Dalam Mu'jam Mufradat Al-Fadil, khabar adalah informasi yang disampaikan seorang yang diminta untuk menyampaikan berita atau informasi kepada penerima kabar atau informasi. Nah, misalnya ada firman Allah pada surat Az-Zalzalah begitu yang bermakna hari gonjang gazing ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kira-kira itu ya. Informasikan tentang sesuatu yang terjadi padanya. Dalam Mu'jam Mufradat baru juga diartikan dengan mengetahui sesuatu yang telah diketahui dengan jalan pemberitaan atau informasi. Sedangkan kata hubroh bermakna mengetahui perkara secara mendalam gitu ya. Nah, maka di dalam
hal ini teman-teman, kita perlu meng-cross check terlebih dahulu. Kalau term ini khobar begitu, maka kita perlu mengecek nih apakah ini berita benar atau tidak benar. Kita perlu cross check benerannya dulu. Nah, ini selanjutnya adalah term hadis. Jadi di Al-Qur'an ada term naba, ada term khobar, ini term ketiga adalah term yang bernama hadis. Term hadis, makna hadis yaitu baru begitu ya, berbeda dengan kata hadis. Hadis memiliki beberapa makna. Salah satunya menurut Ibnu Mandur bermakna kabar atau informasi, baik sedikit maupun banyak. Selain itu, hadis bermakna sesuatu yang diperbincangkan, baik berupa kalam ataupun khobar. Dalam konteks ini, term hadis juga bermakna sesuatu yang menahan sehingga akan diingat. Nah, ini banyak pengertian-pengertian ya yang teman-teman juga bisa membaca. Ahmad Warson Munawir dalam kamus Al-Munawir mengartikan term hadis sebagai hadis Nabi, ilmu hadis, omongan atau perkataan, percakapan, pembicaraan, kabar angin, hikayat, cerita, buah mulut, buah percakapan, dongeng, dan obrolan ringan. Sedangkan dalam Mu'jam, Mufradat Al-Fadil Al-Quran, kata hadis diartikan sebagai tiap kalam atau pembicaraan yang sampai kepada manusia dari arah mendengarkan atau wahyu, baik dalam keadaan sadar maupun tidur, seperti firman Allah dalam Quran surat ayat menuju Al-Quran sebagai term hadis. Nah, ini beberapa yang ayat-ayat di Al-Quran nanti mungkin bisa digali sendiri oleh teman-teman sekalian. Lalu ada pengertian lagi soal hadis ketika dikatakan berasal dari fi'il madhi hadasa atau dari masdar hudus yang memiliki arti adanya sesuatu setelah tidak ada, dan yang mengadakan sesuatu tersebut tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata mahdus, kata muhdas itu bermakna sesuatu yang diwujudkan setelah sebelumnya tidak ada, baik secara zatnya. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, sedangkan banyaknya ini ada yang tidak sampaikan ini, ada berbagai macam disebutkannya 28 kali gitu, di dalam Al-Quran. Ini term hadis. Nah, ini term ifkun begitu ya. Nah, yang di dalam bahasa sekarang mungkin adalah informasi hoax, bermakna kebohongan begitu ya, informasi palsu. Nah, inilah yang disebut ifkun dalam Al-Quran. Nah, kita menyikapinya bagaimana teman-teman? Ya, kita harus cross check kebenaran dulu. Kira-kira yang menyampaikan informasi ini orangnya bisa dipercaya atau tidak, punya track record berbohong atau jujur, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita bisa menyimpulkan apakah ini informasi benar atau informasi bohong. Kira-kira poinnya begitu. Lalu di poin akhir di dalam buku ini, teman-teman, pertama kita harus terbuka terhadap informasi apapun itu. Tetapi kita punya sikap tadi, misalnya sikap moderat gitu, sehingga kita punya pijakan yang kuat, tidak hanya terbuka lalu membagikan informasi, tapi kita juga terbuka, lalu kemudian juga ada saatnya untuk mengkritisi bila itu penting untuk kita share, ya kita bagikan informasi tersebut. Yang pertama kita terbuka, kemudian selektif terhadap informasi, apakah ini penting atau tidak penting. Yang ketiga, kita perlu memverifikasi. Kalau penting atau tidak penting, kita perlu memverifikasi kebenaran dari informasi tersebut. Lalu yang keempat, baru membagikan. Ketika sudah tahu bahwa ini penting, tidak beracun untuk kita sebarkan, maka ini perlu kita sebarkan. Tetapi kalau ini justru memicu racun yang membuat konflik horizontal di tengah masyarakat, nah jangan kita sebarkan. Nah, maka untuk menjaga hak imunitas kita di dalam tema diskusi ini, kita perlu menyikapi hal ini dengan tips-tips yang sudah ada ini, teman-teman.
kita terbuka, oke terhadap informasi, agar kita adaptasi begitu ya, adaptif dengan zaman, lalu kemudian kita selektif. Setelah selektif kita memverifikasi kebenaran info tersebut. Baru step terakhir adalah kita menyikapi apakah ini layak atau tidak untuk kita bagikan informasi tersebut. Oke, nah ini yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya kembalikan ke Mbak Silvi selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ajit atas materi luar biasa. Monggo teman-teman yang ingin tanya boleh ditulis di chat saja. Monggo. Moderator, apakah saya boleh bertanya? Oh iya, silakan. Di chat apa langsung? Karena sudah open mic, langsung saja nggak apa-apa. Langsung saja saya langsung ke ini pertanyaannya. Dilihat dari PPT yang terpapar tadi, nakba itu adalah informasi yang terlepas dari kebohongan. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana cara untuk merealisasikan nakba dalam kehidupan sehari-hari yang dimana di era modern saat ini berita hoax begitu banyak maraknya. Kemudian bagaimana cara kita membedakan berita-berita yang ada di era saat ini, di mana banyak berita yang tidak valid atau hoax seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Ajit mau dijawab langsung atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Ya, mungkin minta tolong untuk ini, Mbak. Karena ini ada gangguan, jadi agak kurang mendengar suara dari Masnya yang tanya tadi ya. Ini tak backup dengan HP biar agak terdengar jelas begitu. Oke, saya ulangi pertanyaan dari Mas Setio tadi ya. Di PPT dijelaskan berita terlepas dari kebohongan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara untuk merealisasikan naba dalam kehidupan sehari-hari yang dimana di era modern saat ini berita hoax begitu banyak maraknya, dan bagaimana cara kita membedakan berita-berita yang ada di era saat ini yang dimana banyak berita yang tidak valid atau hoax. Itu pertanyaan dari Mas Setio tadi, Mas. Oke. Izin menang. Dari pertanyaan Mas siapa tadi? Soal bagaimana kita menanggapi informasi yang hari ini sedang bergulir begitu, dan juga membedakan tadi ya soal naba tadi ya, pertama soal naba, lalu kemudian bagaimana kita menyikapi soal informasi hari ini, apakah itu informasi yang memuat kebenaran atau tidak begitu ya. Yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui itu, tentu di slide terakhir tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita bisa mengetahui apakah itu informasi yang tergolong naba atau tidak. Tentu ada kategorisasinya begitu. Yang pertama adalah apakah info itu memuat satu nilai kebenaran yang layak untuk kita sebarluaskan atau tidak. Kalau kemudian sudah memuat dua hal itu, maka ya dikategorisasikan sebagai informasi naba secara definitif begitu ya. Nah, artinya kita dalam hal ini perlu menyikapi informasi itu dengan bijak dan juga objektif. Kita nilai dengan berbagai pertimbangan dan kita sudah menyaring dengan berbagai sumber. Nah, untuk menyaringnya bagaimana? Nah, ini yang penting, karena tidak hanya asal kita menerangkan, oh ini naba, ini khobar, ini hadis.
Lalu kemudian ini ifkun atau berita bohong. Tapi kita perlu mengkontekstualisasikan dengan zaman begitu. Apakah ini hadis khobar atau ifkun atau berita hoak begitu ya, ifkun berita hoak. Nah, maka teman-teman menurut saya itu soal informasi ini kita bisa misalnya melalui turn back hoak begitu. Bagaimana mengetahui apakah info ini hoak atau tidak. Lalu kemudian ini mengandung sara atau tidak. Jika sudah mengandung sara, maka bagaimanapun informasi tersebut tidak bisa kita toleransi. Bahwa moderasi beragama itu kemudian mengedepankan sikap toleransi, oke. Tetapi toleransi itu juga ada titik di mana kita perlu membatasi, bukan dalam tanda kutip ya, membatasi dalam arti adalah punya prinsip-prinsip tegas dalam menjaga sikap moderat ini. Misalnya soal informasi ini teman-teman, bahwa sikap moderasi adalah toleransi antar sesama umat beragama dan kepercayaan, tetapi sikap moderat bukan berarti dia toleransi terhadap informasi hoak yang justru membuat kerukunan yang sudah terjadi selama ini berpotensi menjadi permusuhan di kemudian hari. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita tekankan. Bagaimana moderat dalam dua sisi. Di satu sisi kita perlu toleransi terhadap umat beragama dan kepercayaan baik yang di negara kita atau di dunia, tapi di sisi lain kita juga perlu bersikap tegas dan jeli untuk tidak menyebarluaskan informasi yang memuat kebohongan agar persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terpelihara dengan harmonis begitu ya. Ketika informasi itu mengandung unsur sara, mengandung unsur kebencian, mengandung unsur diskriminatif, yaitu perlu kita luruskan, kita lawan, atau setidak-tidaknya kita tidak usah menanggapi informasi tersebut karena itu akan justru membuat kita mikir begitu ya, artinya memikirkan hal-hal yang tidak penting. Itu kan tidak penting begitu. Ya sudah, lewati aja begitu kalau tidak mau ikut campur begitu. Tapi kalau punya modal untuk membenarkan, ya kita harus membenarkan bahwa dakwah yang baik kan kalau kita mampu dengan sikap atau dengan tangan ya, ilhamnya stati biadi begitu. Kalau tidak mampu dengan tangan nanti juga dengan bilisani gitu ya, dengan ucapan. Kalau tidak mampu lagi dengan hati fabi kolbi, kira-kira begitu ya. Itu yang saya sampaikan terhadap ini pertanyaan yang pertama soal bagaimana mengkategorisasikan naba di era sekarang dan kemudian bagaimana menyikapi informasi-informasi yang bersifat kebohongan agar tidak menjadi tersebar luas dari informasi tersebut. Saya kira itu dari Kak Sylvia. Itu bagaimana Mas Tio? Sudah? Baik. Terima kasih Pak Materi atas jawabannya. Oke, terima kasih. Mas Ajit, ini di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu dari Mas Kamalul Kafi, yaitu jadi kesalahan informasi tersebut banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Mas. Nah, salah satu fenomena yang terjadi adalah banyak pemuka agama yang mana suaranya didengar oleh khalayak itu mereka ditumpangi oleh pihak ketiga yang menyongkong mengenai dana. Hal ini menyebabkan para pemuka agama itu seolah kebal hukum dan sangat berani dalam berkata. Nah, sebagai pemuda, bagaimana kita menyikapi hal tersebut untuk memperkuat sikap moderat itu sendiri? Itu pertanyaan dari Mas Kamal. Monggo bisa dijawab terlebih dahulu. Oke. Terima kasih, pertanyaannya menarik ini untuk kita diskusikan begitu ya. Kita sering ketahui misalnya hari ini banyak
sekali oknum-oknum yang memanfaatkan agama untuk memperkaya dirinya sendiri, kira-kira begitu. Selain memperkaya, kemudian membuat pengaruh buat dirinya dan banyak orang, lalu kemudian juga apa namanya, info itu membuat generasi bangsa terpecah belah. Nah, maka kita perlu bijak nih untuk menyikapi info tersebut. Kadang orang ini juga didanai oleh satu fundraising tertentu untuk kemudian dia bisa sangat vokal. Misalnya kita tahu soal fenomena tahun-tahun kemarin ya, sekarang sudah di penjara begitu. Kita tahu Nur Sugi ya, teman-teman mungkin tahu ya, yang mengaku ustadz tapi sering misuh itu ketika mengisi ceramah, mengolok-olok. Nah, Dijin misalnya mengolok-olok yang berbeda dengan dia, menyebut cebong di berbagai macam ceramahnya. Nah, ini kan tidak tepat bagi seorang mubalik yang seharusnya dia menjadi pencerah umat, justru malah menjadi pemecah belah di antara umat. Nah, ini pentingnya kemudian kita memilih guru. Kalau kemudian itu tidak tepat untuk kita jadikan panutan dan tidak tepat dari sisi prinsip-prinsip moderat begitu teman-teman, maka ya tidak usah dijadikan sebagai pilihan untuk menjadi guru. Kita misalnya perlu diuji dengan banyak hal. Kita tidak usah risau, tapi juga kita perlu menyikapi hal ini dengan serius begitu ya. Artinya ini tidak menjadi hal sepele, meluruskan. Kalau kita tahu info itu salah, ya kita luruskan. Kalau kita tahu bahwa yang diterangkan guru itu tidak benar, dalam arti pemuka agama yang ditunggangi tadi begitu, ya kita perlu menyuarakan hal itu, sekalipun mereka sudah punya umat. Nah, ini di Indonesia ini masih banyak terjadi fenomena ini teman-teman, karena di dalam beberapa momentum itu juga kita lebih mengedepankan emosional daripada rasional. Survei misalnya, survei Carta Politika, survei perpolitikan di tahun 2019 misalnya, karena ini ada kaitannya dengan hal ini ya, maka saya sampaikan kenapa misalnya dulu entah itu partai-partai yang sudah ada memiliki dukungan itu karena apa ya? Karena kedekatan emosional. Karena pemilih-pemilih yang punya militansi atau fanatisme terhadap satu golongan tertentu. Artinya apa? Secara tipologi, secara sosiologis di Indonesia, ini masyarakatnya masih banyak yang kemudian mengedepankan asas emosional ketimbang rasional objektif. Misalnya, menilai pemimpin A bukan karena agama, tetapi karena kepemimpinannya dalam mengendalikan atau kemudian mengatur suatu sistem pemerintahan misalnya. Tidak karena ini Islam, ini tidak Islam, maka saya memilih yang Islam. Bukan itu. Kalau pemimpin ya tidak seperti itu pun misalnya berlaku di pemuka agama. Kalau dia bisa dikatakan sebagai pemuka agama, ya dia harus paham betul soal agama. Agama itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas. Artinya kalau dia dikatakan sebagai pemuka agama, menurut terminologi yang kita pahami begitu ya, kemudian kita harus memberikan standarisasi ulama. Maka saya termasuk setuju ketika misalnya Kemenak nanti menentukan standarisasi ulama, ya agar tidak semua orang bisa mengklaim bahwa dirinya sebagai ulama. Nah, ini perlu dan penting untuk kita ketahui, biar kita tidak sering dibohongi begitu ya. Misalnya saya yang misalnya tidak pernah pakai peci karena menjelang isu politik, menjelang momentum saya tiba-tiba berpeci, berjubah, seolah-olah menjadi pemuka agama, padahal tidak begitu. Nah, ini kita jangan mudah untuk tertipu terhadap orang-orang yang dia mengaku atau sudah punya banyak umat sebagai pemuka agama, tetapi yang disampaikan
ternyata berlainan dengan yang diajarkan oleh agama. Nah, ini pentingnya kita dalam bersikap moderat gitu. Untuk caranya memperkuat diri sendiri bagaimana ya? Kita perlu banyak membaca. Kita perlu banyak sudut pandang untuk menimbang apakah ini tepat atau tidak tepat. Dan di UIN Wali Songo teman-teman saya kira banyak sekali dosen-dosen, banyak sekali guru-guru yang bersikap moderat untuk kita jadikan sebagai patronase begitu ya dalam hal pemikiran, termasuk saya begitu yang di rumah dulu agak kolot begitu ya pandangan soal Islam, tapi ketika di UIN Wali Songo bertemu dengan banyak guru-guru atau dosen-dosen yang paham keagamaannya luas menjadi moderat. Nah, maka moderat itu sendiri tidak berhenti beriringan dengan proses kita dalam mempelajari agama Islam dengan orang-orang yang juga bersikap moderat dalam keagamaannya. Saya kira itu teman-teman, kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita juga perlu sandaran guru untuk memperkuat diri kita sehingga kita tetap moderat. Dan di UIN Wali Songo saya kira jawaban yang tepat untuk memperkuat sikap itu. Ya, itu Mbak Silvi untuk jawaban saya terhadap pertanyaan Mas siapa tadi, Mas Kamal ya. Oke, berarti memang itu memang harus dari diri kita sendiri juga ya Mas, banyak menggali informasi, mencari informasi agar tidak mudah tertipu oleh tampilan mungkin. Ya. Itu bagaimana Mas Kamal? Apakah sudah cukup? Mas Kamal. Iya, Mbak, gimana? Iya, bagaimana pas jawabannya sudah cukup menjawab? Apakah jawabannya sudah cukup menjawab? Oh, mungkin sudah cukup, Mbak. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, Mas. Dari Eka Anissa. Izin bertanya, Mas, bagaimana kita dapat memvalidasi informasi jika sumbernya tidak jelas? Apakah kita abaikan saja atau kita tetap harus mengkorek informasi tersebut? Terima kasih. Oke, ada dua sisi dalam kita menyikapi satu informasi, apakah itu penting atau tidak. Yang pertama, kita tentu bisa menjajaki diri kita sendiri, mana informasi yang penting dan tidak penting. Misalnya, kita ingin fokus terhadap kesehatan mental kita misalnya, ya maka kita jangan kemudian membaca konten-konten yang kemudian justru itu menyakitkan mental. Misalnya apa? Oh, ini teman-teman semester berapa ini? Semester 6 atau semester 7 ya. Ada yang kuliahnya lancar dan tidak lancar. Yang tidak lancar kebetulan masih ada banyak aktivitas tanggungan, misalnya nanggung keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, dan dia perlu menenangkan diri. Ya jangan melihat story-story temennya yang misalnya cepat lulus begitu, sehingga mentalnya di satu sisi mungkin terdorong, tapi di sisi lain juga dia mengalami tekanan mental, tekanan batin. Ya maka itu informasi kebenaran, tapi juga di satu sisi ketika itu memberikan dampak yang negatif terhadap mental kita, ya kita jauhi. Ketika positif ya kita perlu mengambil hikmah dari info tersebut. Lalu kemudian bagaimana misalnya kalau hal-hal ini soal memvalidasinya begitu. Nah, ini yang diperlukan adalah keterampilan kita dalam mengetahui info itu begitu ya. Kita misalnya bisa tahu dari aplikasi misalnya terbaik hoax, kita mengetahui ini hoax atau tidak. Lalu kemudian kita menimbang nih, oh ini info gosip rak penting, berarti gak usah dia diabaikan saja, betul begitu seperti pertanyaannya, tidak usah ditanggapi yang serius begitu, malah marak kemumet misalnya, yes dijar kewe, diabaikan saja begitu kalau itu memang
tidak penting, tidak memberikan manfaat atau dampak positif terhadap diri kita. Lalu kemudian seperti apa jika itu misalnya teman-teman punya kompetensi keagamaan karena kuliah di UIN, banyak bertemu dengan guru-guru yang mempunyai paham keagamaan yang kuat, ada informasi yang hoax, ada informasi yang perlu kita bentengi, ya perlu kita luruskan bareng-bareng. Misalnya kemarin kita tahu soal ACT ya teman-teman ya, aksi cepat tanggap itu yang disinyalir memberikan sebagian donasinya untuk Al-Qaeda misalnya, lalu kemudian presidennya berfoya-foya dengan gaji 240 atau 250 juta itu sekarang masih di cross check oleh PPATK begitu ya, apakah ini terindikasi korupsi atau tidak, dan sudah dilarang untuk sementara waktu oleh Muhadjir Effendi untuk beroperasi ya, untuk menggalang donasi lagi. Nah, hal semacam ini juga penting untuk kita counter. Kita counter dengan misalnya kalau ingin berdonasi ya lewat kitabisa.com atau lewat misalnya kalau di Gus Durian ada Gus Durian Peduli yang jelas, atau misalnya di ormas seperti NU ada Lazisnu, di Muhammadiyah ada Azismu ya kalau Muhammadiyah. Nah, hal-hal itulah yang bisa lebih dipercaya. Nah, kita perlu meng-cross check itu lalu kemudian mengcounternya dengan informasi yang benar-benar kredibel dan penting, juga bermanfaat untuk perlu diketahui oleh banyak orang. Atau misalnya kemarin soal buron kasus pemerkosaan begitu di Jawa Timur, ada anak kiai yang kemudian sudah banyak dilaporkan bahwa dia pemerkosa santriwatinya. Nah, ini kan tidak kemudian kita membela anak kiainya, tapi membela korban kekerasan seksual yang dialami oleh santri tersebut. Nah, sehingga kita menghormati misalnya dzurriyyah ulama itu penting, tetapi juga kita penting untuk menyampaikan kebenaran bahwa semua manusia di Indonesia ini sama di mata hukum begitu. Nah, untuk hal-hal itu teman-teman kita perlu banyak membaca, intinya banyak membaca informasi dan kemudian banyak bertanya kepada orang-orang yang kita percaya, apakah orang itu mempunyai satu informasi. Nah, saya kira begitu teman-teman soal memvalidasi dan juga bagaimana sikap kita, apakah kita abaikan atau kita tabayun begitu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Ajit atas jawabannya. Bagaimana Mbak Eka? Terima kasih, sudah cukup. Oke. Ini di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Izin bertanya untuk Mas Sajidin. Izin bertanya. Oh iya, monggo. Pertanyaannya begini ya. Bagaimana kiat dari pemerintah terkait untuk menanggulangi masalah informasi yang merusak imunitas tersebut? Nah, terus pertanyaan ini berlanjut terkait dengan masalah berita-berita yang mana itu disiarkan oleh TV-TV nasional, yang mana berita tersebut jika disiarkan oleh TV nasional pasti mengalami filtrasi yang sangat parah sekali, yang mana itu tidak sesuai dengan pemerintah, akan intinya blok, Mas. Seperti contoh kayak kemarin-kemarin masalah demo-demo, banyak demo-demo dari TV nasional, tidak ada yang menayangkan sebuah demo tersebut, yang mana itu adalah demo dan sebuah aspirasi kan, aspirasi yang mana itu harus didengar banyak orang supaya berita itu kan supaya jelas gitu. Malah banyak dari masyarakat melihat berita malah cuma dari Facebook, Twitter, entah itu bagaimana membungkus beritanya kan tidak ada standarisasi gimana membungkus berita yang supaya bagus, tidak ada. Cuman dia dari masyarakat umum dia memberitakan gitu kan. Karena dari TV nasional tidak menayangkan berita-berita tersebut. Terus dilanjut masalah bagaimana sikap kita jika kita mempunyai sikap yang ekstremis. Begitu.
Bisa Ya. dipahami Mas Ajidin? Oke, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Masnya siapa namanya Mas? Fakir Ilmu. Mas Ilmi ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kemudian kiat pemerintah untuk mengatasi sebaran informasi hoax yang beredar dan kemudian info-info yang berpotensi untuk memecah belah kondisi kebangsaan kita begitu. Yang pertama begini, saya sedikit mengetahui apalah ya, Kominfo jelaskan soal hal itu, bagaimana menyikapi hal itu. Yang pertama yang sudah dilakukan, ini sepengetahuan saya saja begitu, melakukan berbagai macam cara untuk pertama soal bagaimana menanggulangi krisis moral begitu ya. Yang pertama banyak mengeblok situs-situs yang berpotensi merusak diri kita, karakter kita, lewat mengeblok sistem atau info-info soal link-link porno begitu ya, pornografi begitu ya. Kita tahu bahwa negara kita juga termasuk yang nomor berapa ya, tetapi intinya nomor 1 atau nomor 2 bahkan di Asia atau ASEAN ya, soal kecanduan menonton video porno. Jelas ini merupakan kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua begitu ya. Ketika hal-hal tersebut masih terus menjadi budaya begitu, sehingga apa yang hari ini terjadi, banyak misalnya perilaku pemerkosaan, banyak misalnya diganggang lalu kemudian melakukan hal-hal asusila kepada khususnya kepada kaum perempuan yang banyak mengalami kerentanan soal hal ini begitu ya. Nah, ini sudah dilakukan ngeblok info-info tersebut yang berpotensi untuk merusak moral kebangsaan. Lalu kemudian juga memperketat, misalnya kalau dulu kita memakai nomor handphone, melakukan aktivasi itu dengan mudahnya, sekarang harus diperketat begitu ya, pakai KTP dan lain sebagainya. Ini salah satu cara untuk misalnya menanggulangi kejahatan yang dari media sosial begitu. Lah kemudian hal-hal lain apa gitu, karena saya bukan agen pemerintah ya, bukan juga humas pemerintah ya, saya tidak perspektif yang utuh dari pemerintah. Tapi kalau berbicara tugas, ya jelas dia harus bertanggung jawab sebagai institusi pemerintahan, menjamin keamanan informasi dan juga keutuhan informasi, dan berani misalnya ada media mainstream yang kemudian memberitakan hal-hal yang hoax, ya ditegur, kalau perlu diberhentikan, kira-kira begitu. Misalnya yang dicontohkan Mas Ilmi tadi ya, ketika ada satu media memberitakan informasi yang hoax atau memecah belah atau mendatangkan orang-orang yang misalnya ekstremis begitu ya, ditegur begitu, harus jelas punya sikap pemerintah yang menegur karena tidak sesuai dengan prinsip undang-undang, misalnya ingin mendirikan khilafah dan lain sebagainya, sudah tegas, harus berani menegur dan juga memberhentikan atau memberikan sanksi yang membuat media tersebut jera begitu. Saya kira itu. Nah, lalu yang soal ekstremisme ini poinnya apa tuh? Saya kurang menangkap tadi. Mungkin saya membantu menjelaskan Mas, dari yang saya tangkap tadi sepertinya Mas selalu menjadi ekstremis, tetapi dia ada tahap untuk dia menjadi ekstremis begitu ya. Yang pertama adalah sikap menutup diri. Ada toleran dan intoleran gitu ya. Orang guru yang kemudian mengajarkan soal intoleran ya, dia hanya percaya terhadap satu sosok itu, lalu kemudian dia menjadi intoleran karena dia tertutup.
Lalu setelah intoleran ini baru ke tahap selanjutnya. Dia memahami agama secara ekstrim karena dia tertutup dan dia sudah terdoktrin bahwa agama Islam itu harus begini. Bahwa misalnya mengucapkan Natal itu haram, tidak baik karena itu menghormati yang seperti orang kafir itu, maka dia ya orang kafir, kira-kira begitulah. Doktrin-doktrin semacam itu ya bahaya begitu. Dan ekstrim ini tidak langsung menjadi ekstrim, tapi dia ada level atau step-step sebelum dia menjadi ekstrim. Dia tertutup terhadap informasi, intoleran, salah memilih guru, lalu kemudian dia bisa menjadi ekstrim, dan yang lebih fatal setelah ekstrim adalah dia menjadi teroris begitu ya, seperti yang minggu lalu begitu ya, saya kebetulan coaching enumerator bersama BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, banyak menjelaskan soal ini, bagaimana seorang teroris ini menjadi teroris. Dia tidak langsung menjadi teroris, tetapi ada step terlebih dahulu, dicuci otaknya, kemudian menjadi intoleran, lalu setelah intoleran dia berlaku ekstrim sampai membunuh, itu ya biasa saja. Halal misalnya darah yang bukan seiman, misalnya hal semacam itu banyak digembor-gemborkan. Misalnya kalau Polri itu togut, dia musuh kita karena dia menangkap teman-teman kita yang segolongan. Nah, ini kan sudah ekstrim, sudah mengarah kepada ekstremis begitu ya. Bagaimana sikapnya membahayakan, gitu. Dikatakan ekstrim kan membahayakan terhadap orang lain, kira-kira begitu Mas. Nah, kalau ditanya bahaya atau tidak, ya jelas sangat bahaya, tetapi kita bisa menghindari menjadi ekstrim ketika memilih guru itu dengan tepat. Kita tahu kompetensi keilmuan beliau, standarisasi keilmuan yang harus dimiliki seorang ulama itu begini. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui teman-teman, dan kita praktekkan bagaimana kita memilih guru itu yang jelas sanad keilmuannya, yang misalnya ahli sunnah wal jamaah, lalu kemudian bersikap moderat. Kita punya kriteria-kriteria tersebut sehingga kita tidak salah dalam memilih guru. Nah, ini sangat penting untuk posisi kita di mana, lalu kemudian menjadi ekstrim atau tidak. Saya kira itu Mas Ilmi. Kalau mau menanggapi silahkan, barangkali ada poin-poin yang belum saya sampaikan begitu dari pertanyaan dengan. Matur suwun Mas Sajidin atas pemaparan ilmunya. Terima kasih banyak Mas Sajidin. Ya. Terima kasih Mas Beni atas pertanyaannya. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya kira sudah tidak ada Mas Ajib. Jadi mungkin saya ingin menyimpulkan dari materi pada pagi hari ini, yaitu untuk menjaga imunitas diri kita dari fenomena, beliau yaitu Zain di dalam bukunya memberikan beberapa tanggapan dari Al-Quran, yaitu salah satunya adalah dengan memfilter informasi yang ada. Nah, beberapa fenomena Indonesia menunjukkan kurangnya bordering dari masyarakat terhadap beberapa informasi, atau bisa disebut masyarakat Indonesia ini sangat mudah untuk menelan bulat-bulat informasi yang ada. Nah, maka itu akan menjadi bumerang untuk imunitas diri sendiri. Oleh karena itu, kekuatan sikap moderat beragama dan juga rajin membaca pola informasi dapat menjadi pencegahan utama. Nah, begitu mungkin pagi hari ini. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk Mas Ajid. Mohon untuk tetap di Zoom terlebih dahulu karena setelah ini ada foto bersama.
gitu. Ya, Makasih oke. Sari, Komisi. Selanjutnya acara akan diambil oleh MC. Baik. Baik, sebentar. Link absennya akan segera di-share ya. Baik, kami sampaikan terima kasih untuk pemaparan dan juga diskusi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk kita hapuskan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan kita, yaitu dimohon kepada para peserta dan juga yang lainnya untuk menyalakan kamera Zoom. Kami persilakan. On kamera. Yuk, yang lain ditunggu. Silakan on kamera karena setelah ini akan ada dokumentasi. Baik, pada hitungan ketiga, nanti admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. 1, 2, 3. Apakah sudah? Sekali lagi ya. Ini masih banyak yang off kamera ini. Iya, yang lain biar bisa masuk dalam dokumentasi. Mungkin pada malu-malu, Mas. Baik, langsung ya kita dokumentasi. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik, terima kasih. Hah? Baik, terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini dan juga moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas pada hari ini menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan juga perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya. Makan. Bapak Ijo. Panas banget. Bapak Ijo. Apa-apaan Mas Rohman melo on cam Eka Anissa kok lanang. Kak Anissa kak Lat. Coba Jo. Lanjut dengan Mas Aji. Sorry ya. Lanjut dengan Mas Aji. Cil kita. Mana?
Jangan lupa absen, guys. Untuk sertifnya ada di link absen ya. Yang belum absen silakan absen. Ya, aku kirim linknya. Nanti kalau ada kendala bisa chat di alamat nomor yang tertera. Tohar. Tohar. Omae rembang. Peace. Peace and love. Gede-gede gak sih? Gede-gede gak sih? Gede-gede. Kalau aku gak ada TikTok. Peace. Peace. And love. Dalam. Masih nabi, lainnya hilang percaya. Mas Laman. Iya, nek gak kenal aku. Gak kenal aku, gak kenal aku. Dia kan ya. Halo Mas, teman Silvi. Jo, aku undang, Jo. Jadi pemateri. Pertama kabeh malah. Undang apa, Mas? Mahasiswa UIN. Apa? Diselamatkan mahasiswa UIN. Ayo. Piye, aku gak ndungok, Piye. Kak, ada diskusi hukum dong, Kak. Mas, lihat TikTok, Mas. Peace. Peace and love. Kalau saya tahu deh, pikir saya, ayo wes. Wes. Iya ya. Tapi beda tapi oke, dan aku voting. Ya tadi kayak penjual kamera. Kayak gitu. Kangen itu Kak ngadakan diskusi lingkungan. Oh iya, Mas Muhammad Kuryansyah. Ya, nanti kalau ada kesempatan lagi kita bikin itu diskusi tersebut. Terima kasih atas sarannya. Ya teman-teman, jangan lupa untuk absen dan jangan terburu-buru keluar dari grup dulu ya. Untuk koordinasi sertifikat nanti kita bahas di grup. Terima kasih, boleh. Matur nuwun, Kak, matur nuwun. Oke, sama-sama. Makasih banyak sudah bergabung. Sama-sama, Kakak. Oke, salam dari mahasiswa IAIN Pontianak, Kalimantan Barat ya, Kak. Oh iya, salam juga dari UIN Songo Semarang.
Rofi, si Rofi. Dia pasti nggak jadi deh, Rofi. Ditinggal. Iya. Udah, matiin.